Katedral Nantes yang terbakar, Paus Fransiskus masih saja diam. Nantes, kota terbesar ke-6 di Prancis setelah Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, dan Nice, terletak hanya 50 km dari pantai Laut Atlantik. Letaknya yang strategis membuat kota ini tidak pernah mati. Nantes dihuni oleh lebih dari 1,3 juta penduduk di tahun 2013. Data tahun 2013 menunjukkan sebanyak 24.949 penduduknya atau sekitar 8,5% bukan kelahiran Nantes. Mereka berasal dari Algeria sekitar 13,9%, Maroko 11,4%, dan Tunisia 5,8%. Hampir 25% penduduknya berasal dari berbagai negara di Afrika. Sekitar 15,6% berasal dari negara-negara lain di Eropa dan 4,3% berasal dari Turki. Secara historis, Nantes adalah kota Katolik. Kota ini memiliki satu katedral bernama Katedral Santo Petrus dan Paulus, 2 basilika kecil, 40 gereja, dan sekitar 20 kapel di seluruh penjuru kota. Memang negara Prancis dikenal sebagai negara Katolik, tetapi pengaruh Katolisitas di Nantes jauh lebih kuat dan kokoh. Meskipun demikian, pertahanan agama mulai goyah sejak tahun 1970-an, terutama dengan munculnya sekularisme dan ateisme. Data Keuskupan Nantes tahun 2013 menunjukkan 70% penduduknya atau sekitar 912.172 orang beragama Katolik. Mereka terbagi ke dalam 79 paroki di seluruh keuskupan. Keuskupan yang dibentuk sejak abad ke-4 Masehi ini saat ini dilayani oleh 352 imam diosesan dan para imam serikat dari sekitar 50 serikat religius. Keuskupan ini saat ini tidak memiliki seorang uskup. Setelah uskupnya, Monsignor Jean-Paul André Denis Marcel ditunjuk oleh Paus Fransiskus menjadi uskup agung Bordeaux sejak 14 November 2019. Kota Nantes dengan geliat ekonomi dan kehidupan urbannya yang super sibuk itu tiba-tiba dikejutkan oleh kobaran api dari dalam Katedral Santo Petrus dan Paulus di hari Sabtu 18 Juli 2020 menjelang pukul 8 pagi waktu setempat. Pierre Senes, seorang jaksa penuntut, mengatakan, "Kami menemukan bahwa kebakaran katedral ini dimulai di 3 titik yang berbeda. Temuan ini mengarahkan kami untuk membuka penyelidikan atas kemungkinan pembakaran secara sengaja." Kepala Pemadam Kebakaran Laurent Verley dalam konferensi pers di depan katedral mengatakan bahwa kobaran api tidak sebesar kebakaran di Katedral Notre Dame pada bulan April 2019. Kerusakannya juga tidak separah itu. Kerusakan paling parah terdapat di sekitar alat musik organ yang berusia ratusan tahun itu dan panti kur. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa kami tidak dalam situasi seperti di Notre Dame, Paris. Bagian atap dari katedral ini tidak terlalu parah kerusakannya. Sekitar 104 petugas pemadam kebakaran berada di lokasi kebakaran dan berjuang menjinakkan si jago merah. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kicauannya di Twitter meminta warga kota membantu petugas pemadam kebakaran menyelamatkan katedral warisan budaya luhur itu. Tulis Macron di akun Twitternya. Setelah Notre Dame, kini Katedral Santo Petrus dan Paulus. Katedral megah di jantung kota Nantes itu kini terbakar. Ayo, bantulah para pemadam kebakaran dan ambil berbagai risiko untuk menyelamatkan bangunan permata gotik di kota para pangeran itu. Perdana Menteri Prancis Jean Castex menyerukan solidaritas penduduk Nantes membantu menyelamatkan katedral. Castex sendiri langsung mengunjungi TKP di sore harinya bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Prancis.
Katedral Santo Petrus dan Paulus ini mulai dibangun pada tanggal 14 April 1434 oleh John kelima, seorang pangeran Britania, dan Jean de Malestroit, uskup Nantes selama tahun 1417 sampai 1443. Katedral ini dibangun selama ratusan tahun, meliputi beberapa kali periode pembangunan, sampai akhirnya rampung selama tahun 1840 sampai 1891. Katedral ini pernah hancur karena bom tentara sekutu pada tanggal 15 Juni 1944 karena Perang Dunia Kedua. Setelah mengalami perbaikan, bagian atapnya pernah juga terbakar pada tahun 1972. Dan di hari Sabtu pagi, tanggal 18 Juli 2020, katedral penanda kota Nantes ini kembali terbakar. Jika dugaan pemerintah lokal ini benar, bahwa kemungkinan katedral ini sengaja dibakar, kita berharap semoga pelakunya bisa segera ditemukan, ditangkap, dan ditindak secara hukum. Sebagaimana diberitakan Catholic News Agency, tanggal 18 Juli 2020, otoritas gereja setempat telah menyatakan sikapnya terhadap tragedi ini. Pihak Keuskupan Nantes mengatakan dalam sebuah pernyataan di tanggal 18 Juli bahwa kebakaran itu telah menjerumuskan orang-orang Katolik di Nantes ke dalam kesedihan yang sangat mendalam. Otoritas gereja itu melanjutkan, katedral bagi umat Nantes adalah sebuah mahakarya arsitektur. Tetapi di atas segalanya, katedral Nantes adalah ibu gereja dari keuskupan. Itu adalah tempat pertemuan di mana peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dihidupkan dan diingat. Rektor katedral Pastor Hubert Sampiona dan Administrator Keuskupan, Pastor François Renaud, meminta umat Katolik di Keuskupan Nantes untuk bersatu dalam doa dan mendukung kerja keras petugas pemadam kebakaran, pihak kepolisian, dan masyarakat sipil relawan dan relawati. Sampai siang ini pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 19 Juli 2020, Paus Fransiskus belum mengeluarkan sepenggal kalimat pun menanggapi kebakaran di Katedral Santo Petrus dan Paulus di Nantes. Mungkin sore ini, tanggal 19 Juli 2020, sekitar waktu Angelus di kota Roma, Fransiskus akan menyelipkan kata sedih yang mendalam di antara puluhan kata dan kalimat ketika akan menyapa para pengunjung yang memadati lapangan Santo Petrus Vatikan. Kalaupun itu dilakukan, menurut saya momentumnya sudah lewat. Dan Fransiskus sekali lagi gagal menyatukan hati dan pikirannya dengan umat Katolik di Nantes yang sedang bersedih saat ini.